Definisi dari pegawai negeri sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pengertian negeri sipil itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan kemudian diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian dasar peraturan dalam pegawai negeri sipil ini yang pertama adalah PP nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen negeri sipil. Dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Dan yang ketiga adalah Peraturan BKN tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Oke, yang berikut adalah setelah kita mengetahui definisi dari PNS, kemudian adalah kita harus bisa mengetahui dari definisi pengadaan pegawai negeri sipil itu sendiri. Yang dimana menurut dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2013 khususnya bab 1 mengatakan bahwa pengadaan calon pegawai negeri sipil adalah proses untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan dalam suatu organisasi negara pada umumnya disebabkan adanya pegawai negeri sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan, dan adanya pengembangan organisasi. Kemudian dasar peraturan dari pengadaan calon pegawai negeri sipil ini sendiri, yaitu adalah PP nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dan yang kedua adalah PP nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas PP nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga adalah PP nomor 98 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Dan yang keempat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang keputusan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002. Materi selanjutnya adalah Panitia Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi CPNS. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 110 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori 2 dan pelamar umum tahun 2013, Panitia Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi CPNS terdiri dari 6 tim, yaitu 1 tim pengarah, 2 tim pelaksana, 3 konsorsium, 4 tim pengawas, 5 tim audit teknologi, 6 tim pengamanan teknologi. Yang pertama, tim pengarah diketuai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan tugas untuk memberi arahan kepada tim pelaksana konsorsium, pengawas, audit teknologi, dan pengamanan teknologi agar mengadakan tes CPNS yang bersifat objektif, transparan, akuntabel, serta bebas KKN. Yang kedua, menetapkan kisi-kisi ujian dan nilai ambang batas kelulusan peserta CPNS. Tim berikutnya adalah tim pelaksana, diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara bertugas untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tes CPNS, menetapkan penggandaan distribusi soal dan formulir LJK, serta melaporkan hasil pelaksanaan tes CPNS kepada tim pengarah. Tim yang ketiga, konsorsium. Apa itu konsorsium? Konsorsium adalah instansi yang ditunjuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan naskah dan lembar jawab kerja ujian, memantau percetakan dan distribusi naskah dan LJK, dan memantau pelaksanaan ujian, memindai LJK, dan mengelola hasil ujian. Konsorsium terdiri dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan, serta perguruan tinggi negeri yang ditunjuk. 4. Tim pengawas diketuai oleh Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS dari mulai proses pengumuman, pelamaran, pelaksanaan ujian, pengolahan LJK, pengumuman hasil ujian, hingga penetapan NIP dan penempatan pegawai.
Tim pengawas juga harus melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan kepada tim pengarah. 5. Tim audit teknologi diketuai oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bertugas untuk merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit teknologi, serta memastikan dan mengawasi penggunaan sistem teknologi yang digunakan selama pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung, serta melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi kepada Ketua Tim Pengarah. Tim yang keenam adalah Tim Pengamanan Teknologi, diketuai oleh Kepala Lambang Sandi Negara, bertugas untuk merumuskan dan menyusun pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan CPNS, melaporkan pengamanan terhadap sistem teknologi pada sebelum dan selama seleksi CPNS, termasuk memberi sandi pada soal CPNS, serta melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan teknologi dalam seleksi CPNS kepada Ketua Tim Pengarah. Baik, selanjutnya mengenai bagaimana melamar sebagai PNS dan seleksi administratifnya apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat akun di website sscn.bkn.go.id. Kemudian kita akan diminta ini untuk memasukkan informasi seperti nama, tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP, kemudian nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan. Setelah mengisi hal tersebut, kemudian kita akan diminta untuk mengunggah pas foto dengan background berwarna merah. Selanjutnya yaitu kita memasukkan email dan membuat password untuk akun di SSCN ini. Oke, tahap selanjutnya setelah pengisian informasi yang pertama tadi, teman-teman akan bisa untuk mencetak informasi pendaftaran seperti ini ya teman-teman. Akan ada kartu informasi akun sistem seleksi CPNS nasional berdasarkan tahun pendaftaran kalian. Nah, kartu informasi ini harus dicetak untuk tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya teman-teman akan diminta untuk selfie bersama dengan KTP dan bukti pendaftaran ini. Dan foto ini nanti juga akan diperlukan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya setelah selfie bersama dengan bukti pendaftaran dan KTP, kita akan ulang login lagi menggunakan nick dan password yang sudah kita buat di awal. Kemudian setelah login, kita akan unggah foto dan mengisi form online. Form online ini akan berisi seperti data diri, kemudian pendidikan, domisili, agama, seperti itu teman-teman. Setelah pengisian form online selesai dan lengkap, maka kita akan lanjut kepada pemilihan instansi apa, formasi di mana, dan jabatan apa yang akan kita lamar dalam CPNS. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa kita hanya dapat memilih satu jabatan saja. Kemudian setelah memilih jabatan, kita akan diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen pendukung. Biasanya berupa scan KTP, kemudian pas foto, surat lamaran, dan transkrip nilai. Proses pengisian data dan penguploadan dokumen sudah hampir selesai nih teman-teman. Karena pada langkah selanjutnya kita akan diminta untuk mengecek resume atas data yang kita isi dan dokumen yang kita unggah. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita harus benar-benar teliti karena kita tidak bisa untuk mengedit atas data ataupun dokumen yang sudah kita unggah ini. Kemudian setelah kita mengecek dengan teliti, kemudian kita bisa mengklik akhiri dan proses pendaftaran, maka akan muncul yang namanya kartu pendaftaran SSCN sesuai dengan tahun kita mendaftar, seperti itu teman-teman. Dan perlu di print, kartu ini perlu di print untuk melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. Maka dari itu setelah ini seleksi kompetensi dasar atau yang kita kenal dengan SKD, yaitu adalah ujian pertama yang berisi soal-soal pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh seorang bakal CPNS. Terdapat 3 jenis SKD yang harus dilalui dalam seleksi CPNS. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, yaitu adalah untuk menilai pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar atau pilar kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah tes intelijensi umum, yaitu adalah tes untuk meningkatkan intelijensi dalam analisis numerik, verbal, serta logis dan analitis. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi,
yang dimana tes karakteristik pribadi ini yaitu adalah tes psikologi yang meneliti jenis dan karakter kepribadian dalam aspek termasuk aspek kognitif dan emosi. Kemudian dasar peraturan untuk tes SKD ini adalah yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Materi selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi CPNS. Setelah proses tes kompetensi dasar selesai, peserta bisa langsung melihat nilai tes pada laporan pengumuman yang telah disediakan di lokasi ujian. Tetapi, hasil dari tes TKD tersebut belum menjadi hasil akhir penentuan lulus atau tidaknya peserta dalam ujian saringan. Hasil pengolahan tes tersebut masih harus disatukan dan diserahkan ke Panitia Seleksi Nasional untuk digabungkan dengan hasil tes SKD dari seluruh Indonesia. Lalu, yang berwenang untuk mengumumkannya adalah Panitia Seleksi Nasional itu sendiri. Sementara, peserta dapat mengakses pengumuman tersebut pada laman instansi yang dilamar oleh peserta. Selanjutnya yaitu masa percobaan. Masa percobaan pada seleksi CPNS adalah masa prajabatan yang di dalamnya terdapat proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Masa percobaan merupakan tahap wajib yang harus diikuti CPNS sebelum resmi menjadi PNS. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 63 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Meskipun dalam peraturan pemerintah tersebut dicantumkan hanya 1 tahun masa percobaan, namun beberapa instansi menerapkan masa percobaan lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, lama CPNS dalam masa percobaan tergantung pada instansi yang dilamar. Dan perlu diketahui bahwa masa percobaan hanya boleh dilakukan 1 kali. Artinya nilai akhir yang keluar pada saat masa percobaan tidak bisa diperbaiki. Lalu selanjutnya tujuan diadakannya masa percobaan sebagaimana pada Pasal 34 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu membangun integrasi nasional, membangun kejujuran, semangat, dan motivasi nasional kebangsaan, membangun kepribadian dan karakter yang kuat, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Selanjutnya yaitu pengangkatan CPNS. Setelah melewati serangkaian seleksi dan telah melewati masa percobaan selama minimal 1 tahun di instansi yang dipilih, maka CPNS akan resmi diangkat menjadi PNS oleh PPK dengan 2 syarat, yaitu lulus pendidikan dan pelatihan pada masa percobaan dan sehat jasmani rohani. Selanjutnya, jabatan yang akan diterima oleh bakal PNS ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 36 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Peraturan atau undang-undang tentang seleksi CPNS. Yang pertama, yaitu Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pengadaan atau seleksi PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dalam suatu instansi pemerintah. Yang kedua yaitu Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengadaan atau seleksi PNS diatur dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara. Kendala-kendala dalam rekrutmen atau seleksi CPNS.
Kendala dalam rekrutmen atau seleksi CPNS merupakan permasalahan atau hal yang menghambat proses terjadinya seleksi, baik yang dialami oleh pihak BKPPD maupun pelamar itu sendiri. Maka kendala dalam seleksi CPNS yang dialami oleh BKPPD sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelamar yang memasukkan lamaran tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Yang kedua, terdapat pelamar yang sudah diterima atau dinyatakan lulus di daerah lain. Hal ini akan menyulitkan BKPPD seleksi CPNS karena mengembalikan data ke pusat dan juga akan memakan waktu yang lebih lama. Untuk kendala yang dialami oleh pelamar yaitu 1. Kurangnya waktu untuk mengumpulkan berkas-berkas. Yang kedua, kurangnya pemahaman pelamar tentang persyaratan-persyaratan serta penilaian dari pihak BKPPD. Yang terakhir, yaitu kurangnya pengawasan yang diberikan pada saat tes tertulis berlangsung. Dalam pelaksanaan seleksi CPNS, biasanya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses seleksi. Hal ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh lingkup internal dari penyelenggara atau BKPPD itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal pada dasarnya dipengaruhi oleh situasi yang di luar organisasi, keluasan hubungan, ketergantungan dengan pihak lain, dan arus informasi. Dalam faktor internal ini, masalah yang terjadi yaitu terdapat pada perencanaan sumber daya manusia mengenai anggaran. Anggaran menjadi faktor yang berkaitan langsung dengan rencana sumber daya manusia. Faktor internal yang lain adalah ketersediaan sumber daya manusia yang handal yang bisa menjadi penerus organisasi ke depan, sehingga organisasi ke depan bisa berjalan dengan baik. Faktor internal yang ketiga yaitu rencana strategik organisasi, yaitu adanya perluasan organisasi atau perampingan organisasi berdampak pada banyak tidaknya calon pegawai yang akan diterima. Dalam faktor eksternal, biasanya terdapat ketergantungan dengan pihak lain, seperti adanya orang yang dipandang dalam suatu organisasi atau orang yang sudah menjadi PNS, sehingga dapat memberikan jalan pintas untuk calon pelamar PNS agar dipermudah dalam seleksinya. Kemudian, faktor eksternal yang lain yaitu adanya jual beli jabatan dalam proses seleksi PNS. Hal ini seperti adanya calo untuk menawarkan dan memberi informasi yang tidak benar dalam persyaratan pendaftaran PNS.